Halo good people, mungkin teman-teman pernah merasa hidup teman-teman itu seperti panggung yang aneh, di mana yang paling melelahkan bukan yang paling dipuji, begitu. Bukan yang paling kerja keras, justru sering jadi yang paling cepat dilupakan. Coba teman-teman bayangkan begini. Teman-teman membangun sesuatu, pelan-pelan begitu. Teman-teman susun, kamu rapiin, kamu jaga, tidak ada yang lihat, tidak ada yang peduli. Tapi teman-teman tahu bahwa itu nyata begitu. Lalu pada suatu hari, ada seseorang yang datang. Dia tidak memulai dari nol, dia tidak merasain prosesnya, tapi dia tahu satu hal yang mungkin teman-teman abaikan, yaitu bagaimana cara mengambil cahaya. Dan anehnya teman-teman, orang-orang di sekitar atasan teman-teman itu langsung melihat dia dan bukan Anda. Mungkin di titik itu, kita mulai sadar sesuatu yang pahit, bahwa dunia ini bukan cuma soal siapa yang bekerja, tapi siapa yang terlihat bekerja. Coba teman-teman bayangkan. Dan dari situ permainan yang sebenarnya baru dimulai begitu. Ada pola yang jarang dibicarakan orang, yaitu bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita terlalu jujur untuk diakui begitu. Beberapa orang tidak hidup dari hasil kerja keras mereka gitu. Hidup dari apa yang mereka kerjakan sendiri. Ada beberapa orang yang hidup itu dari hasil membaca situasi dan masuk di waktu yang tepat gitu. Mereka tidak mencuri secara terang-terangan, itu tidak mereka lakukan gitu. Itu menurut mereka terlalu bodoh. Mereka hanya menyusun ulang sebuah cerita. Bagaimana itu? Yaitu sedikit bicara di momen-momen penting, sedikit berdiri di posisi strategis, sedikit mengambil peran saat semua orang sudah lelah. Dan tiba-tiba narasi berubah. Bagaimana itu? Ya kan? Yang tadinya teman-teman membangun kerja keras, teman-teman diam-diam, jadi terlihat seperti sesuatu yang mereka pimpin begitu. Yang tadinya proyek itu milik bersama, perlahan proyek itu punya satu wajah begitu. Dan yang paling berbahaya teman-teman, semua itu terjadi tanpa terjadinya konflik. Tanpa teriakan, tanpa perlawanan. Karena orang yang seperti kamu misalnya itu biasanya tidak bermain di wilayah yang seperti itu. Teman-teman sibuk bekerja, tapi mereka sibuk memastikan siapa yang diingat. Sekarang coba teman-teman tarik napas sebentar dan jujur sama diri sendiri. Berapa kali teman-teman melihat ini terjadi, tapi memilih untuk diam? Berapa kali teman-teman merasa gak enak gitu untuk bicara, lalu akhirnya kehilangan semuanya? Dan berapa kali teman-teman menenangkan diri teman-teman sendiri dengan kalimat, ya sudah, yang penting saya tahu. Coba teman-teman perhatikan, di mana keadaan itu tidak berjalan dengan logika keadilan begitu, tapi berjalan dengan logika sebuah persepsi, dan persepsi itu bisa dibentuk, ya kita tahu itu gitu, bisa diarahkan,
bisa dibelokkan, bahkan bisa dimiliki oleh orang yang paling berani mengambilnya, begitu. Ini kan bukan lagi soal kita harus jadi jahat gitu, tapi kalau kita terus berpikir semua orang bermain bersih, kita sedang berdiri di arena yang salah gitu tanpa kita sadari. Karena banyak di luar sana ada orang-orang yang tidak menunggu kesempatan. Mereka menciptakan sebuah posisi. Mereka tahu kapan harus muncul dan kapan harus diam. Dan kapan harus berpikir seolah-olah semuanya milik mereka, begitu. Dan ironisnya teman-teman, semakin kita diam, semakin mudah cerita itu diambil. Karena sebuah kekosongan itu berbahaya. Apa yang tidak kita isi gitu, apa yang tidak kita buat akan diisi oleh orang lain, akan dibentuk oleh orang lain. Apa yang tidak kita klaim akan diklaim oleh orang lain. Dan apa yang tidak kita jaga perlahan akan hilang tanpa suara, begitu. Sekarang itu bukan pertanyaannya, bukan lagi kayak kenapa mereka seperti itu. Bukan gitu. Tapi kenapa kita membiarkan jadi? Ya, kita tahu ini nggak nyaman, tapi justru disitulah letak sebuah kebenarannya, teman-teman. Kita tidak lagi harus menjadi mereka, tapi kita juga tidak boleh terus menjadi target mereka, begitu. Karena ada perbedaan besar antara rendah hati dan menghilangkan diri kita sendiri, gitu. Ada perbedaan antara fokus dan tidak terlihat. Dan itu harus jeli kita memperhatikan, gitu. Dan di situasi yang dipenuhi suara ini, teman-teman, yang gerasak gerusuh ini, diam-diam yang terlalu lama memendam diamnya itu bukan kebijaksanaan, tapi menjadi sebuah penghapusan, begitu. Coba kita mulai sekarang itu mengubah cara kita melihat permainan ini, gitu. Bukan untuk ikut kotor, tapi untuk tidak lagi menjadi korban yang rapi, gitu, yang disusun oleh orang lain. Mari kita mulai bicara, mulai tandai apa yang kita buat, gitu. Mulai hadir di momen yang menentukan, bukan untuk mencuri tapi untuk menjaga. Karena kenyataannya sederhana, teman-teman. Orang yang tidak selalu mengingat siapa yang paling bekerja keras, gitu. Mereka mengingat siapa yang paling jelas dan terlihat berperan, gitu. Dan kalau kita terus memilih jadi bayangan, ya kita jangan kaget, gitu. Kalau suatu hari nanti yang berdiri di depan bukan kita. Padahal semua itu kita yang mulai, teman-teman yang mulai. Gitu. Karena gimana ya, tidak selalu mengambil dari kita dengan paksa, gitu. Terkadang situasi keadaan apapun itu hanya menunggu kita cukup lama untuk diam. Karena kalau kita sudah diam, ya mereka bisa semena-mena, gitu. Terus seseorang datang dan mengambil tempat yang kita kosongkan tadi. Dan di saat itu terjadi, ya semuanya sudah terlambat untuk sekedar menjelaskan, begitu. Karena sudah diambil oleh orang lain sebelum kita datang. Karena cerita tadi sudah punya pemilik baru. Kalau kita sampai di titik itu berarti ada sesuatu yang kena, gitu. Mungkin kita pernah ada di posisi yang tidak menguntungkan, mungkin kita lagi ada di sana sekarang, atau mungkin kita tanpa sadar, tanpa kita lihat, gitu, dengan cara yang
berbeda. Karena kesadaran itu selalu menjadi langkah pertama untuk tidak lagi jadi bagian yang hilang dari cerita kita sendiri begitu. Coba kita mulai sekarang, jangan cuma kerja keras, jangan cuma berharap dilihat, pastikan kita tidak lagi menghilangkan atau menghilang dari apa yang kita bangun gitu. Jangan biarkan orang-orang yang tidak kompeten itu mengambil posisi yang tidak seharusnya menjadi milik mereka gitu. Dan kalau teman-teman merasa ini relate, coba simpan video ini biar teman-teman ingat di situasi atau dunia yang bising ini, diam terlalu lama itu bisa menjadi kesalahan paling mahal, teman-teman. Dan kalau teman-teman tidak mau lagi ada di posisi itu, silahkan subscribe. Karena di sini kita tidak cuma bicara tentang bagaimana hidup itu, tapi tentang bagaimana cara tetap berdiri gitu di dunia yang tidak selalu adil ini gitu ya kan. Jangan menjadi pecundang, jangan biarkan orang-orang tai kucing itu tadi masuk ke ruang kosong yang tidak seharusnya mereka berada di situ begitu. Oke, thank you very much. Saya Amri Pitra. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.